Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, puji syukur hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online. Untuk mengawali kegiatan kita, saya mohon anak-anak salah satu mungkin mewakili teman-temannya untuk memimpin doa. Mas Arif, silakan dipimpin untuk doa. Berdoa mulai. Eh, Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini, pertama saya akan melihat kehadiran kalian. Di sini saya lihat semuanya sudah hadir, berarti semuanya sudah siap mengikuti materi hari ini. Untuk bukti kehadiran, mohon anak-anak bisa aktifkan kameranya. Bentar saja, saya akan screenshot untuk bukti kehadiran pertemuan kita hari ini. Oke ya, 1, 2, 3. Untuk kelancaran komunikasi, barangkali yang sinyalnya atau untuk mengurangi kuota, bisa anak-anak kita belajar dengan suara saja, agar suara yang diterima atau suara kalian ketika menjawab nanti tidak putus-putus, bisa menggunakan suara saja. Materinya sudah tampil di layar kalian anak-anak? Sudah. Oke, sudah ya. Pak. Oke. Kalau sudah berarti berjalan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dan etika kewargaan digital. Nah, untuk mengawali atau mengingatkan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, coba sekarang kalian perhatikan gambar yang muncul di layar. Nah, di situ ada gambar. Ketika kalian melihat gambar yang ada di layar seperti itu, yang kalian pikirkan atau yang muncul di pemikiran kalian itu apa? Mungkin satu saja ada yang bisa mewakili. Jarimu harimaumu. Oh, jarimu. Itu oke, nanti kita cek. Nah, slide berikutnya ini adalah jawabannya. Mungkin secara umum yang melihat gambar seperti ini akan mengatakan bahwa itu gambar jari-jari, mulai dari jari kelingking. Nah, itu adalah ujungnya ada kepala harimau. Sekarang kita cek. Dah, benar. Itu adalah jarimu harimaumu. Ini mengingatkan saya, juga mengingatkan kita semua bahwa di dunia digital jari itu menentukan apa yang kita tulis, itu menentukan bahkan orang bisa melihat bagaimana karakter kita itu hanya dari jari. Nah, jadi materi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi warga digital yang baik, bagaimana kita berinteraksi di media sosial dengan menggunakan etika, bagaimana juga nanti kita menggunakan internet itu secara aman. Dan terakhir nanti materinya tentang bagaimana kita memilah dan memilih informasi, sehingga informasi yang kita peroleh itu adalah informasi dari sumber yang memang bisa dipercaya. Karena di media digital banyak sekali informasi yang tentunya perlu kita saring sebelum kita sharing.
materi ini sangat penting bagi kita karena kita lihat dari grafik yang ada, pengguna media sosial itu banyak sekali di Indonesia. Dari 270 juta penduduk itu 170 jutanya itu adalah pengguna aktif media sosial. Jadi karena begitu banyak penggunanya, tentunya ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dan membagikan sesuatu ke media sosial agar kita aman menggunakan media sosial. Grafik berikutnya, di situ juga ditampilkan bahwa sebagian besar pengguna media sosial di Indonesia itu rentang usia 18 sampai dengan 34 tahun. Jadi dua rentang itu yang sangat besar penggunanya. Tentunya kalian bisa menempatkan kalian ada di rentang yang mana. Tapi di sini dari grafik ini banyak digambarkan bahwa penggunanya yang paling tinggi itu adalah rentang usia 25 sampai 34 tahun. Karena media sosial, kalau dulu mungkin orang yang menggunakan sosial media itu kan hanya tertentu saja, tapi sekarang itu semua kalangan menggunakan, baik anak sekolah sampai dengan yang sudah bekerja, bahkan sampai juga yang orang yang mungkin sudah lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah belajar tentang materi, kalian bisa memahami konsep kewargaan digital dan menerapkan internet safety. Internet safety itu adalah internet yang aman. Bagaimana kalian nyaman, aman ketika berkecimpung di dunia internet, khususnya berkaitan dengan media sosial. Berikutnya adalah sudah tadi menggunakan internet dengan aman. Berikutnya adalah memilih dan memilah informasi. Karena banyak sekali sumber-sumber informasi di internet itu yang bahkan cenderung hoax atau berita-berita yang menyesatkan. Nah, setelah belajar hari ini kalian bisa memilah dan memilih informasi dengan benar. Konsep kewargaan digital. Dari kata kewargaan digital ada istilah warga digital. Warga digital bisa kalian lihat adalah orang yang dengan sadar baik dan buruk menunjukkan kecerdasan perilaku ketika menggunakan teknologi. Disebut warga digital, mungkin sebelum saya lanjutkan akan saya tanya dulu. Salah satu mungkin bisa mewakili. Apakah kalian termasuk warga digital? Ya. Mungkin di sini ada yang bukan warga digital? Tidak. Tidak ada ya, oke. Jadi cirinya, salah satu ciri warga digital adalah bahwa kalian kalau istilahnya warga di masyarakat di dunia nyata itu kan punya apa ya, komunitas. Sama ketika kalian juga punya komunitas, berinteraksi, saling membagi, komunikasi di dunia internet, berarti kalian adalah salah satu warga digital. Kemudian dari warga digital ada istilah kewargaan digital. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Kewargaan digital adalah norma perilaku yang bertanggung jawab peduli terkait dengan pemanfaatan ICT. Nah, jadi ketika menggunakan terutama yang media sosial, karena mungkin di sini banyak yang
berinteraksi dengan media sosial, bahkan hari-harinya diisi dengan media sosial. Ini perlu adanya aturan, tahu aturan. Seharusnya aturan ini yang diberikan dulu, baru kita bisa menggunakan media digital. Seharusnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah menjadi warga digital, kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Sama seperti kalian mengurus SIM. Seharusnya kalian punya SIM dulu baru berkendara di jalan raya. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya kita berinteraksi dengan warga digital yang lain sudah lebih dulu tahu norma dan aturan yang benar. Berikutnya adalah ruang lingkup pelaksanaan kewargaan digital. Di sini para ahli membagi ruang lingkup pelaksanaan kewargaan digital. Di sini ada 3 lingkungan dengan 9 poin. Ya. Pertama adalah lingkungan belajar. Pada lingkungan belajar ada poin akses digital. Artinya semua masyarakat warga digital ini punya hak dasar yang sama dalam mengakses fasilitas perangkat informasi dan komunikasi. Jadi tidak ada yang dibedakan, tidak terbatas pada jenis kelamin, umur dan lain-lain ketika berada di lingkungan belajar. Karena lingkungan belajar ini tidak hanya di sekolah, di keluarga pun termasuk lingkungan belajar. Jadi semuanya punya hak yang sama. Berikutnya, poin berikutnya adalah komunikasi digital. Ini yang sangat penting karena semua warga digital ini diharapkan mampu untuk mengerti bermacam-macam jenis komunikasi dan bagaimana cara menggunakannya. Karena perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Kalau komunikasi zaman dahulu mungkin seperti Bapak ya, ini dulu komunikasi hanya dengan menggunakan surat. Kemana-mana ya berkirim menggunakan surat, harus nulis dulu ke kantor pos, beli perangko dan lain-lain, baru 3 hari berikutnya nyampe tujuan, 3 hari berikutnya nyampe ke saya lagi beritanya. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, informasi yang kita kirimkan detik ini juga diterima oleh penerimanya. Dan ini seharusnya semakin mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan orang lain di menggunakan media internet. Jadi komunikasinya semakin berkualitas. Poin berikutnya, literasi digital. Literasi digital adalah proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. Jadi kalian yang masih muda ini seharusnya banyak sekali peluang untuk belajar mengenai berbagai macam teknologi. Jadi kalian akan selalu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kalian nantinya bisa menyesuaikan ketika hadir teknologi baru atau produk baru. Istilahnya kaum muda seperti kalian ini tidak kaget ketika nanti ada teknologi baru yang masuk di tengah-tengah kita. Tuh. Sampai di sini mungkin ada yang tanyakan, silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, silakan anak-anak kalau ada yang perlu ditanyakan. Tidak, Pak. Oke, lanjutkan ya. Ya. Ruang lingkup berikutnya adalah lingkungan sekolah. Lah, ini yang cocok dengan kalian. Kalian sebagai siswa ini perlu menerapkan
etika kewargaan digital di lingkungan sekolah, sehingga eh, kalian bisa nyaman, bisa aman ketika berinteraksi di eh, lingkungan sekolah, memanfaatkan internet di lingkungan sekolah. Poin pertama, ruang lingkup di lingkungan sekolah adalah hak dan kewajiban. Kalian punya hak dan kewajiban yang sama, punya kebebasan bicara yang sama ketika sebagai warga digital di lingkungan sekolah. Yang tentunya diingat adalah perlakukan diri kalian seperti kalian memperlakukan orang lain. Perlakukan orang lain seperti kalian memperlakukan diri sendiri. Nah, seperti itu. Kalau saya dihina ya sakit. Nah, berarti kalian akan berarti saya tidak harus menghina orang lain. Itu contohnya. Jadi akan semakin berhati-hati dalam berinteraksi menggunakan internet, terutama media sosial di lingkungan sekolah. Karena kalau kita lihat contoh-contoh di berita itu kan banyak sekali perkelahian atau apa ya istilahnya, tawuran yang dipicu oleh ejek-ejekan, saling mengejek, saling menghina di media sosial, dan itu pelakunya rata-rata anak sekolah. Makanya materi ini sangat penting sehingga kita sebagai warga digital di lingkungan sekolah ini tidak terjerumus pada hal-hal yang tadi sudah saya ceritakan. Bagaimana anak SD tawuran dipicu oleh media sosial. Nah, seperti itu. Poin berikutnya adalah etika. Nah, etika digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan, sama dengan etika di masyarakat secara nyata. Bayangkan ketika kita hidup di masyarakat itu tidak punya etika, ya, bicara dengan orang tua tidak menggunakan bahasa yang halus, kemudian berlari ketika ada orang duduk dan lain-lain, itu adalah kita akan dianggap sebagai orang yang tidak beretika, dan itu ada sanksi, dan sanksinya sanksi sosial. Kita akan apa ya, dirasani, dikucilkan, atau bukan hanya kita saja, orang tua kita juga ikut getah-getahnya. Anaknya yang melakukan kesalahan, orang tuanya yang ikut kena imbasnya. Itulah perilaku ketika kita melanggar etika di masyarakat. Sama juga ketika kita berperilaku di dunia maya, ada etikanya. Etika ini adalah aturan tidak tertulis. Contohnya, salah satu saja contohnya, ketika kita mengirimkan pesan atau kita membalas postingan, itu usahakan jangan menggunakan huruf kapital semua. Karena itu seolah-olah kita sedang marah, kita sedang berteriak. Nah, seperti itu hanya salah satu contoh kecilnya saja. Jadi etika ini penting kita terapkan baik di dunia maya atau di dunia nyata, sehingga kita akan aman ketika kita berinteraksi dengan media sosial. Berikutnya, keamanan. Ketika kita sudah menerapkan etika, kita tahu hak dan kewajiban kita, tentunya yang paling penting kita juga harus aman. Aman yang dimaksud di sini adalah informasi kita. Informasi kita di dunia maya itu kan identitas kita, sama seperti KTP kalian di dunia nyata. Jadi orang hanya melihat kalian itu ya dari akun kalian. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga agar informasi penting yang ada di akun kita ini tidak dimanfaatkan orang lain. Karena di dunia
internet itu waduh banyak sekali ya. Ada yang di sana ingin mencari hiburan saja, ada yang ingin mencari apa ya, ketenaran, ada yang ingin mencari keuntungan, ada yang ingin apa ya, mencari peluang dan lain-lain, banyak sekali. Nah, keamanan ini ditujukan agar akun kita ini terlindungi dari orang-orang yang ingin memanfaatkan data-data penting kita untuk tujuan yang tidak baik. Makanya keamanan ini menjadi faktor yang penting juga ketika kita bekerja atau berinteraksi di dunia maya. Berikutnya adalah ruang lingkup di luar sekolah. Ini yang seringkali banyak menimbulkan masalah ya, karena ketika kita sudah berada di luar sekolah, kita akan berinteraksi dengan orang yang mungkin beda usia dengan kita, beda agama dengan kita, beda apalagi ya, beda budaya dengan kita, dan banyak sekali. Sehingga dari sekian banyak perbedaan itu tentunya tidak mudah ketika orang menerima apa yang kita sampaikan di internet, di media sosial. Niat kita baik, belum tentu orang lain menerima baik. Kita mengingatkan, misalkan contohnya, kita mengingatkan teman kita untuk belajar. Belum tentu orang yang menerima itu sadar bahwa kita sedang diingatkan. Mungkin pada waktu itu suasana hatinya sedang tidak baik, sehingga pesan itu diterima dengan apa ya, dengan tidak baik, sehingga niat kita yang baik ini diterima oleh teman kita secara tidak baik. Baliknya juga begitu. Jadi hati-hati ketika belajar, ketika berinteraksi dengan orang di dunia maya, banyak sekali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi, dan ini yang sering memicu salah paham mungkin. Ruang lingkup kewarganegaraan digital di luar sekolah, yang pertama adalah hukum digital. Hukum digital ini adalah mengatur penggunaan teknologi dalam masyarakat digital. Penyalahgunaan informasi di dunia digital ini akan kena sanksi hukum. Negara kita sudah punya payung hukum tentang dunia digital, yaitu Undang-Undang ITE. Dan saya yakin kalau kalian mengikuti berita, banyak sekali tokoh masyarakat, politisi, kemudian mahasiswa, kemudian praktisi hukum ini yang terjerat. Justru orang-orang hukum ini terjerat hukum karena ya tadi, karena jarinya harimaunya itu tadi. Makanya ya hati-hati ketika kalian menggunakan media sosial dan ada orang lain yang dirugikan, ya kalian bisa dituntut di meja hukum. Berikutnya untuk poin berikutnya adalah transaksi. Ya ini mungkin kalian juga, bahkan pelaku juga kalian. Sekarang itu banyak sekali, kemarin saya dari kelas yang lain itu banyak sekali yang sudah mulai apa ya, menjual atau berusaha di internet itu, berusaha menjual produk-produk, entah itu dari orang lain atau produk sendiri. Dan itu sangat bagus ketika
internet digunakan sebagai media untuk apa ya, untuk bekerja lah. Meskipun sekalian siswa itu kan kalian juga bisa bekerja di internet dengan menjadi membuka toko online misalkan. Dan pada koin transaksi ini tentunya kalian, kalau kalian sebagai penjual atau pembeli, tentunya banyak sekali resiko ya, banyak sekali resiko ketika kalian melakukan transaksi di media jual beli online, dan kalian harus paham itu. Jangan berkata saya tidak tahu, kemudian kalian tidak mau misalkan membayar, ya itu ya salah. Banyak juga berita seperti kasus COD yang salah, itu kan juga kalau saya mengatakan ya salah yang membeli, tidak tahu tata caranya, main buka akhirnya tidak membayar, ya dipolisikan akhirnya. Jadi pahami dulu cara-caranya baru kita melakukan transaksi di internet atau di toko online. Berikutnya, poin terakhir, ini yang mungkin bagian terpenting adalah kesehatan digital. Karena dunia digital ini tidak hanya berpengaruh di fisik saja, tapi juga berpengaruh di mental. Kalian bisa melihat sekarang bahkan mungkin di lingkungan kita, anak kecil-kecil itu sudah waduh, mulai dari bangun pagi sampai mau tidur itu yang dipegang adalah ponselnya. Ya itu gimana ya? Itu ya seharusnya tidak boleh terjadi. Karena bagaimanapun juga perangkat kalau tidak sesuai dengan usianya itu kan juga sangat berbahaya, terutama di mentalnya. Anak menjadi kecanduan, kemudian anak tidak fokus, kemudian anak tidak bisa bersosialisasi di dunia nyata. Itu adalah contoh-contoh ketika seseorang sudah kecanduan teknologi, dan itu sudah cenderung ke tingkat yang bahaya. Ini saya ada kiat aman dalam jaringan. Materi ini saya ambil dari buku Kemdikbud Simulasi Digital semester 2. Jadi nanti kalian boleh mencari sumber belajar yang lain dan nanti akan kita diskusikan. Ya. Di materi ini ada kiat-kiat aman dalam jaringan. Poin pertamanya adalah menggunakan internet dengan aman. Nah, lindungi perangkat dan akun. Ini adalah hal terpenting ketika kita akan bekerja atau menggunakan media sosial. Akun itu adalah identitas kalian. Ketika akun itu sudah disalahgunakan orang, maka kalian sudah tidak punya akses. Orang lain akan menggunakan akun dengan keinginan mereka. Dan mungkin akun kalian akan digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Mungkin kalian ada punya pengalaman seperti ini. Saya merasa saya tidak pernah posting kata-kata seperti ini. Kok teman saya menerima postingan saya seperti ini? Nah, itu salah satu tanda. Mungkin kalian akun kalian sudah istilahnya dibajak orang lain. Itu harus hati-hati. Kalau sudah seperti itu, berarti selama ini akun kalian tidak aman. Kalian harus menambah mungkin perangkat keamanan tertentu, mungkin mengganti sandinya atau lain-lain. Itu ya. Jadi berikutnya adalah privasi dan keamanan. Mungkin kita tidak menyadari bahwa informasi sekecil apapun bagi orang lain, jika itu menguntungkan, itu akan diambil orang lain, akan dimanfaatkan orang lain. Jadi usahakan jangan memberikan informasi tentang informasi pribadi kita. Contohnya
nomor telepon kita, nick kita, pin, bukan pin, seperti kode untuk bank itu loh, untuk ketika kita akan banking itu kan ada kodenya. Nah, itu jangan dibagikan sembarangan. Kita salah kirim saja, orang sudah membaca, digunakan, ya hilang sudah. Kalau itu akun m-banking kalian, ya mungkin saldo kalian ya terkuras. Kalau itu menyangkut nick misalkan, ya mungkin nick kalian akan digunakan orang lain. Nick kalian akan digunakan untuk mungkin mencari teman kalian, kemudian dikirimkan nomornya atas nama kalian, itu kan juga bisa. Oke, poin berikutnya adalah rekam jejak digital. Lah, ini yang mungkin jarang disadari, bahwa semua aktivitas kita di dunia internet ini ada jejaknya. Sekali lagi, ada jejaknya. Kalian memposting sesuatu, mengirimkan sesuatu, mengakses situs tertentu, itu semuanya ada jejaknya. Mungkin kalian yang saya katakan orang biasa ya, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi ketika kalian nantinya akan menjadi mungkin pejabat publik, artis atau lain, orang akan mencari jejak-jejak kalian di internet. Oh, ternyata dulu masa mudanya seperti ini, ternyata dia pernah posting seperti ini, ternyata dia pernah mengakses situs ini. Itu semuanya ada, dan itu tentunya berkaitan dengan reputasi kalian ya. Jadi hati-hati sekali ketika kalian mengunjungi situs tertentu, memposting sesuatu, entah itu di WA atau yang lain. Mungkin kalian yakin, oh saya sudah menghapusnya, sudah tidak ada. Jangan salah, jejak digital itu pasti ada. Nah, itu anak-anak materi kita hari ini. Berikutnya silakan dilihat di layarnya. Nah, ini kita akan melakukan diskusi dan presentasi. Sebelumnya kalian silahkan, nah ini tugas individu ya, ada 2 tugasnya. 1, mencari artikel tentang dampak positif dan negatif media sosial. Yang kedua, bagaimana menerapkan internet safety. 2 ini yang nanti akan kita presentasikan ya. Bisa dilihat tugasnya. Oke ya, untuk tugasnya bisa dimengerti ya. Jadi kalian silakan browsing. Gimana? Bisa. Oke. Jadi kalian silakan browsing, silakan mencari sumber dari yang lain, entah dari perpustakaan sekolah kita, dari sumber mana saja yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif media sosial. Yang kedua, tentang bagaimana menerapkan internet dengan aman. Setelah itu kita diskusikan. Sia, mau presentasi dulu? Bentar, Pak. Oke, saya tunggu. Yang lain barangkali ada yang ingin Ini menawarkan. dicari dampak positif sama negatifnya, Bapak, dari pengguna media sosialnya. Iya, nah, dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Jadi di sini dampak positif dari media sosial sebagai media penyimpanan informasi yang sangat mudah menyebarkan melalui situs jaringan sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Di media sosial juga banyak kan, kayak seperti WhatsApp juga bisa mengirimkan pesan secara langsung. Dan 2, situs jaringan sosial membuat anak dan remaja lebih bersahabat dan perhatian. Dengan menggunakan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. 3, media sosial dapat menyambung tali silaturahmi, memudahkan bagi orang yang memiliki sanak famili yang jauh. Jaringan sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk
mempermudah kembali keluarga dan kerabat yang jauh dari kita dan yang jauh dengan yang lain sudah tidak bertemu. Hal tersebut dapat dilakukan lewat media maya seperti video call. Di sini sudah ada video call dan telepon. Dan dampak negatif dari penggunaan media sosial berawal dari media sosial yang sering tidak terjadi kejahatan seperti penipuan, pembunuhan, dan pemerkosaan dan penculikan dan lain-lain. Susah bersosialisasi dengan orang sekitar karena pengguna media sosial membuat malas para user untuk berkomunikasi dengan dunia nyata. Hal ini memang benar sekali. Mempunyai teman yang sangat aktif dalam bersosial media, dia selalu memposting apa saja yang ia kerjakan. Namun berbeda jauh dengan kenyataannya. Jadi seperti Bapak omongkan tadi, kalau mau memposting sesuatu harus dipikir 2 kali lipatnya apa yang harus terjadi. Udah Pak, terima kasih. Oke. Sebelum saya akhiri, nah ini untuk tugas kalian di rumah nanti, karena kita sudah belajar tentang etika digital, maka nanti tugas kalian adalah kalian screenshot ya. Jadi kalian memposting sesuatu, memposting tulisan di akun media sosial kalian dengan menerapkan etika digital. Kalian screenshot, kalian kirimkan ke WA saya. Itu tugas kalian di rumah. Jelas ya tugasnya ya? Iya Pak. Oke. Ya. Oke, itu nanti tugasnya. Kemudian sebagai penutup pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kelas maya. Jadi materi hari ini adalah materi prasyarat ketika kalian akan belajar di KD kelas maya. Jadi kalian harus lulus dulu materi ini, baru kalian boleh mengikuti materi kelas maya. Karena ketika sudah menginjak materi kelas maya, kita akan sering bahkan setiap proses pembelajaran nanti kita sudah akan menggunakan media sosial pendidikan kita. Itu anak-anak ya. Untuk mengakhiri kegiatan, saya minta untuk Hanif memimpin doa. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Oke, untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa agar kita sama-sama terjaga dengan menggunakan media sosial kita supaya tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan ya, agar kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita, yaitu belajar. Itu ya. Untuk anak-anak, hari ini materi kita akhiri. Oke anak-anak ya. Jadi tetap jaga kesehatan agar kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Dan untuk mengakhiri kegiatan hari ini, doa sudah disampaikan. Hati-hati ketika menggunakan media sosial, bijaklah kalian ketika berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.